Mari cepat Tuhan kita Tuhan, kita akan mulai ibadah pada sore ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus atas pertolongan yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus atas semua berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Yesus, terlebih pada sore hari ini yang indah di Tuhan, kami boleh memperingati kenaikan di surga Tuhan. Dan Tuhan sudah menjadikan tempat buat kami, orang-orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yang percaya Tuhan, sesuai kebenaran firman, jika dua tiga berkumpul atas nama Tuhan, ada kuasa, ada mujizat dinyatakan di tengah-tengah ibadah sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit pulang sembuh, yang mengalami beban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, yang mempunyai masalah beban berat Tuhan sudah angkat dan beri jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, penyertaan sempurna dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus terus menyertai kami, mengurapi kami dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ada sukacita? Monggo. Ayo kita siapkan hati kita. Karena ada ruang penghiburan yang ada di bulan Yesus. Amin. Ruang penghiburan.
Iya, kita ada bahagia sekarang. Ngomongnya bingung ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ada sukacita? Iya, gitu loh ya. Oke. Oh, haleluya. Memang sejak Tuhan Yesus bersama kita, kita tidak
Bapak Ibu, maju ke depan, kita akan nyanyi bersama. Monggo, para Bapak Ibu. Monggo Bu. Yang maturi tindak ke depan. Masih belum guys, monggo Bapak Ibu sedherek. Nggih. Ke depan aja semua supaya tidak dongak, monggo. Bukan ini Bu, yang Ibu jadi. Cuma nanti kamu ini mau Bu. Ngomong. Monggo Bu, monggo. Aduh ya. Meskipun tidak pakai jari, tidak apa-apa ya maju.
siap untuk kedatangan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan nyembah dalam hadiratmu.
Tuhan. Kapten Triman miwah karahayon saking Gusti Allah pinangkanipun. Tansah kasalira kajiwa ing gesang kula panjenengan sedaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sesami waos kitab suci saking kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan bagian dalam teks kita dalam bacaan ini adalah diangkat dalam kemuliaan. Dalam pengakuan iman gereja mula-mula yang agak sedikit berbeda dengan pengakuan iman rasul. Secara khusus pada butir kelima dan keenam mengatakan demikian. Dan telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik ke sorga. Perhatikan, bangkit, naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Kata kanan menunjukkan satu hal yang berkenan atau yang dikenan oleh Allah. Itulah ungkapan kanan dalam tradisi Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata diangkat dalam kemuliaan dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ini tidak terpisah dengan kata dibenarkan dan diberitakan. Kalau tadi penjelasan Pirsani di ayat yang ke-16 tadi, dia yang dibenarkan dalam roh, dia yang diberitakan di antara bangsa-bangsa, bahkan dia yang diangkat dalam kemuliaan. Ini bagian dari isi berita Injil, bahwa gereja seharusnya sejatosipun kedah memadhangaken berita pawartos kadingahan inggih punika Injil. Berita Injil seharusnya menjadi sebuah berita pokok bagi gereja Tuhan, sehingga dikatakan di ayat yang ke-16, sungguh agunglah rahasia. Iman Kristen itu seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Mengapa? Karena sifatnya misteri, rahasia. Apa yang dimaksud rahasia di sini? Bahwa dosa yang begitu besar bisa selesai oleh darah Yesus. Itu yang dimaksud dengan misteri atau rahasia. Maka orang-orang yang tidak mengenal, tidak memahami Injil, sering gagal paham. Kalau gagal paham, yang muncul adalah iri hati. Kalau iri hati, yang muncul adalah kebencian demi kebencian.
Mengapa? Karena iman Kristen dikatakan dalam teks ini adalah sebuah rahasia, misteri. Itulah Bapak Ibu yang dimaksud oleh Paulus. Maka betapa agungnya ibadah. Karena ibadah Kristen itu dasarnya adalah apa? Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai naiknya ke surga, sampai kedatangannya. Jadi semua berita Kristen intinya harus di seputar. Nyanyiannya yang di seputar, pemberitaannya di seputar, laku dari umatnya yang di seputar Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 Timotius 3:16 ini merupakan himne atau nyanyian Kristen mula-mula mengenai siapakah Yesus. Yesus itu Bapak Ibu disebut Sang Juru Selamat. Dan Yesus Kristus itu punya dua natur. Yaitu apa? Allah sejati dan manusia. Sehingga hidup bergereja, hidup Kristen harus berputar pada dua natur, yang itu ilahi, insani. Sama dengan Alkitab ini. Alkitab ini disebut ilahi, insani. Yang kelihatan, yang insani itu bukunya ini, yang tertulis LAI, Lembaga Alkitab ini. Tapi yang ilahi, yang tidak kelihatan makna di balik setiap teks kitab suci yang panjenengan baca. Hidup Kristen pun demikian. Hidup kita wujudnya ini wujud manusia yang juga kerja, bobolan, nyanyi tadi sama-sama, yang juga naik motor, kena panas juga kena panas, kena udan juga udanan, gitu kan? Merasakan sakit, wujud manusia. Tapi jangan lupa ada yang rohani yang di dalam. Itulah Roh Suci. Itulah nafas Allah yang ada di dalam manusia, yang berkarya di dalam manusia. Dile Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Kudus itu yang membuat panjenengan sedaya berbeda dengan orang di luar. Maka hidup Kristen itu tidak melulu jasmani, tapi juga rohani. Yang di dalam mengalir keluar, jangan dibalik. Yang di dalam ini yaitu kalbu atau hati yang murni, yang bersih. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus memancar keluar, permono jati, netro batin. Manusia batin inilah yang kedai pun dilatih, yang harus terus dilatih melalui apa? Mendengar firman, melakukan firman, berdoa, berpuasa, ambil bagian dalam sakramen gereja. Itu memelihara rahmat di dalam hidup. Itu yang membuat panjenengan dan saya tetap ganteng ayu masih boga. Ada jemaat saya yang biasa ikut itu waktu diundang ibadah persekutuan doa, protes. Kenapa protes? Nah, jok kok pendeta ini kok nyacat wong tuwek ae. Wong tuwek itu sing basah, sing buta, sing bukan. Kemana? Bukan katanya gitu. Yang ngomong jemaat saya, masa pendeta kok menyek orang tua terus? Sing jane wong tuwek itu.
Ada ibadah pemuda ngomong lansia kan cocok kan gitu. Begitu Mas Sugeng ya, mana Mas Sugeng? Dia Mas Sugeng ya. Nah kalau pemuda kan masa ngomong lansia ya orang-orang yang boleh kabeh gitu kan. Ibadah pemuda kok sudah ngomong sing kan sudah pemuda gitu kan. Nah karena ibadah lansia ya bicara lansia. Saya bilang, ya dia tante kan lansia, ya bukan yang dia bukan. Tapi ya memang itulah manusia. Saya kenal sama Pak Randy, saya kenceng kabeh, mas kok yang lorot kabeh apa itu? Orang sing ora lorot. Mas yo unjukane kok unjukane niku pil galian singset. Pil galian tabel. Nek sampun adi yuswa. Nggih Doraemon. Lah ngaten. Ati ngobrol iki lho sampun sepuh. Mulai didukung mengi gitu kan berat-berat mulai nafas. Kenapa? Ya karena sudah usia. Saya bilang, tapi yang utama apa? Tante saya bilang, bersyukur masih sehat. Saya bilang, panjenengan usia 85 masih jalan pelayanan kalau nemenin Pak Randy mana-mana pelayanan masih itu yang bersyukuri. Artinya hidup manusia ini semakin lama semakin menurun. Tetapi manusia batin kata Paulus itu semakin kuat. Kemah dunia ini bisa dibongkar gitu. Panjenengan lang dalan lah apa? Antri menuju kubur kan? Antri sedo kan begitu kita itu. Siapa dulu ya kita tidak tahu. Tapi dalam persiapan ini mari Bapak Ibu manusia batin ini semakin diperkuat. Itulah makna nyanyian ini. 1 Timotius 3 ayat 16. Itulah misteri Allah. Di mana manusia penuh dosa bisa diubah muliakan seperti Kristus mulia. Itulah yang disebut dengan manusia jasmani, manusia rohani. Nanti ketika kita dipanggil Tuhan menerima tubuh yang baru, maka Bapak Ibu yang jasmani akan diubah menjadi apa? Tubuh kemul. Sehingga fokus tujuan panjenengan dan saya di dunia ini bukan untuk hal yang fana, tapi untuk terus terfokus mengejar hal yang apa? Tidak fana. Sampun siap Bapak Ibu untuk terus memikul salib. Melakukan kontak. Kalau sudah ngomong salib, lempem rumah. Hidup Kristen itu tidak enak-enakan Bapak Ibu. Nah, salib itu selalu ada. Nanti kita akan lihat siapa yang nandur, munduh mulai pakar. Nandur elek, ya kok makannya elek. Nandur bukan bersama Tuhan Yesus, ya orang beres tadi lagunya Ari. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dalam makna kenaikan Yesus ke surga ini, makna diangkat dalam kemuliaan ini punya makna apa sih makna? Hari ini paling tidak ada 3 makna penting. Bicara mengenai diangkat dalam kemuliaan, Kristus yang diangkat dalam kemuliaan ini bicara yang pertama, tubuh kemuliaan Sang Kristus. Bapak Ibu dan saya akan diberi hadiah, yaitu apa? Tubuh kemuliaan. Itulah gambaran mahkota. Mahkota itu gambaran apa? Gambaran hadiah surga. Yaitu apa? Berupa kehidupan yang tidak dapat binasa. Mahkota bicara rajani, maka tersebut imamat yang rajani. Tubuh kemuliaan Kristus, bahwa Kristus naik ke surga dengan jiwa dan tubuh kemanusiaannya yang telah dibangkitkan disebut sebagai tubuh kemuliaan. Coba Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21.
Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus ayat 21 yang akan apa? Mengubah tubuh kita yang hina ini. Sing senengannya kena flu, asam urat, kolesterol, apalagi gula darah, diabetes, pabrik gula, ya kan? Sing kupinge bengung ya, tutune bogang, kemana ya Pak ini? Sing tunu gitu kan? Itu nanti akan ada tubuh yang mana tapi akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada kita. Jadi kalau sekarang kita merayakan kenaikan Yesus, kita mengingat tubuh kemuliaan itu. Bapak itu mau tubuh kemuliaan? Halo? Mau tubuh kemuliaan? Kalau mau tubuh kemuliaan, maka naburlah yang baik mulai sekarang. Nabur yang baik adalah nabur yang diajarkan Kristus. Jadi perbuatan-perbuatan iman supaya sampai pada tubuh kemuliaan. Inilah Bapak Ibu hal yang penting yang bisa mengubahkan kita. Nah kalau orang Kristen tidak heran kalau orang Kristen tidak paham ini mana hidupnya sih nyawi. Suruh datang pengajaran TA ngantuk. Untuk firman dulu mari kau pengantuk, ngantuk itu. Tapi nek kongko-kongko, cangkruk-cangkruk, wah ini lagu itu. Kuat nonton bareng yang lalu ya toh Indonesia, pagi dulu ada pelan-pelannya tuh kos ditutup kok nonton bareng ada kos. Ya, gitu. Saya pulang, saya kira sudah pada turun adik saya juga masih di situ. Kenapa belum pulang? Indonesia kok mau tak? Saya ke kamar ganti baju dengar ada yang bilang, kok gitu? Itu saya ini bukan ya? Kamar saya kan di atas tadi. Menang tak? Itu yo menang pun kartu dibayar omset. Mari omset udah beresap, jadi udah teman-teman dor gitu ya. Nek delok bahasa iso kuat. Ngomong-ngomong firman ngantuk ae berarti. Ngomong khotbah ngantuk ae berarti. Padahal firman Tuhan itu menkuduskan kita sampai nanti ke tubuh kemuliaan. Coba di sini tuh dalam Alkitab, kenapa sih dulu? Tapi nih ibadah padang marang. Kau saya pada padang, jalan, rame malah nggak bisa bersuap. Kacau udah berbahasa kisah. Oh, anakku itu kalau kabeh lama. Coba kalau kita bersama-sama retreat atau apa aja, jalan. Retreat isinya apa? Bukan harusnya ya. Jadi kalau saya kalau bicara retreat itu tahu nggak artinya itu apa? Mengundurkan diri seperti jalan kita dulu, bersatu dulu. Untuk apa? Menghayati belajar hidupnya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita retreat apa yang dia? Kolam renang. Kemana ya? Laku-laku pemandangan, toh? Blonjok, nang terus nang pasar itu berulang kayak dulu. Tuku tanduran, tuku itu ya kan? Mengapa Bapak Ibu? Karena tidak fokus pada apa yang dimaksud oleh iman Kristen. Saya tidak bilang selalu ya dengan jalan-jalan tidak salah. Tapi hidup Kristen itu bukan sekedar jalan.
dimanapun panjenengan dan saya berada, itu tetap berfokus pada panggilan tubuh kemuliaan. Yang kedua, bicara mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai kenaikan Kristus diangkat dalam kemuliaan, yaitu menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat yang kedua menyatakan demikian. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Tuhan itu tidak pernah bilang bahwa Gusti Yesus dawuh bahwasanya berbahagialah kalau nama kita apa? Terdaftar di surga. Orang tidak bangga kalau nama terdaftar di surga. Orang bangga kalau jadi ASN. Dan salah jadi ASN dia itu kan perjuangan paling dia. Tapi kadang bangga dengan itu, sehingga pangkat itu membuat kita apa? Lupa sama Tuhan. Karena pangkatnya tinggi, mulai melihat orang sebelah mata. Allah sih mau naik ke. Kenapa? Karena dia punya pangkat. Ya, coba kalau sudah perkol semua. Siapa yang diingat Tuhan kan? Merasa duitnya masih banyak. Makanya sombongnya raja-raja. Tidak berfokus kepada tujuan hidupnya, yaitu apa? Tempat yang disediakan Allah. Apa yang dimaksud tempat itu Pak Randy di Yohanes 14 ayat 2 itu? Tempat di sini berbicara mengenai penyatuan kita dengan kebangkitan Kristus. Itu yang biasanya orang Jawa menyebutkan manunggaling Gusti Langkah. Itulah tempat di mana kita menyatu dengan Allah dan dimuliakan bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Kristus telah menyatukan yang di bumi dan yang di sorga. Pikirannya sudah kepada terarah ke atas. Loh, kan kita masih di bumi. Betul, kita masih di bumi, kita masih memikirkan banyak hal, betul. Tapi jangan lupa bahwasanya semua yang kita kerjakan itu semuanya dasarnya apa? Tempat negeri perjanjian. Kalau tujuan kita ke sana, Bapak Ibu Saudara, panjenengan menjadi orang yang tersidum saltalis. Hatinya teduh di dunia. Karena apa? Di dunia semua cuma titipan. Yang tukang parkir, Ibu, mau mobil bagus, mobil elek, semua diparkir, Bapak. Tapi di mobilnya pergi, apa tukang parkir marah? Nggak bayar marah ya. Semua diparkirkan, kan silakan parkir, masuk silakan, gitu kan? Tapi begitu selesai, apakah dia kehilangan mobil itu? Belajar dari tukang parkir semua yang punya titipannya Tuhan. Satu waktu bisa dipanggil, bisa diambil. Gitu Bapak Ibu. Nun sewu pasangan di sebelah panjenengan satu waktu bisa dipanggil Tuhan. Entah siapa saja. Tapi kalau hati kita terarah pada tempat yang kita, negeri yang indah, maka hati kita akan apa? Sedih memang, kehilangan memang, namun nanti waktu kita akan bertemu lagi. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Jadi bicara kenaikan ke surga, ini mempersiapkan kita sudah siap belum dijemput Tuhan. Itulah makna kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada tempat penyatuan kita dengan Allah yang menjadi dasar kita menjalani hidup di dunia yang fana. Yang terakhir yang ketiga, bicara surga.
surga itu bicara kehadiran Allah yang pertama. Dan yang kedua, surga itu apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana Pak persiapan kita untuk ke surga, di mana Kristus naik dalam kemuliaan dan memberikan tempat bersama di surga? Kita lihat Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terima. Mau pilih jurusan apa? Jurusan jahat apa jurusan cemar? Apa jurusan kudus? Kuduslah. Nah, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat. Makanya Bapak Ibu, kalau orang terus melakukan kejahatan tanpa disadari, tidak bisa berubah. Maka selagi kita bisa bertobat. Yo konco meratobat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus memutuskan. Jurusan bis mana kita? Jahat cemar atau kudus benar? Nah, itu kita melihat. Karena kalau bicara surga, pasti bicara dua, benar dan kudus. Orang yang dibenarkan dan yang dikuduskan bukan sok benar, sok kudus, sok suci, bukan. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Peringatan kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita tentang surga itu dan siapa yang ada di dalam surga. Dialah orang yang apa? Berbuat kebenaran dan menguduskan diri. Dan biasanya Bapak Ibu, naik penjenengan lantaran orang-orang yang terus berbuat benar dan menguduskan diri, biasanya orang ditelok. Biasanya orang disenangi. Biasanya dijegal. Kenapa? Karena terus menguruskan diri dan terus berbuat benar. Iblis sih rasa senang. Makanya yang biasa gosip terus biasanya. Lamis. Gosip terus. Kalau itu tidak diubah, akan terus begitu. Dan sampai pada satu titik dikatakan di Roma, Allah menyerahkan pada kehendak hatinya sendiri. Berarti apa? Allah menyerahkan pada kehendak. Kan dia suka gosip sampai meninggal tukang gosip terus. Gak pernah berubah. Sampai meninggal tukang main perempuan terus. Sampai meninggal tukang kawin cerai terus. Sampai meninggal tukang provokator di gereja akan provokator terus. Jadi apa itu surga ini bukan sesuatu yang gampang gitu. Bukan. Tapi sesuatu yang jalannya sempit, pintunya sesak. Dan untuk sampai ke surga perlu satu, kerendahan hati. Lembah mana Anda asor. Sehingga Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran penting untuk kita hayati dalam peristiwa kenaikan itu adalah peristiwa yang agung ini adalah pengudusan kita. Mari terus berbuat yang benar dan menguduskan diri. Kenapa? Karena keselamatan sudah kita terima. Engkang kaping kalih ini bicara penyatuan, yaitu apa? Hidup yang mengandalkan Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan, yang ada dalam doa dan berjaga. Dan yang ketiga, apa itu? Jangan lupa surga. Surga yang mulia dan yang adalah hadiah bagi orang percaya.
yang setia sampai akhir mengiring Tuhan Yesus. Bapak Gereja Yohanes Klimakus menegaskan demikian sebagai penutup khotbah saya. Malaikat jatuh dari surga, saya ulangi, malaikat jatuh dari surga tanpa hasrat apapun selain kesombongan. Adigang, adigung, adigung. Maka dapatlah kita memohon naik ke surga dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah jalan menuju Tuhan. Pintunya sempit, jalan sesak, bagaikan unta masuk lubang jarum. Dalam ungkapan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu di hari perayaan kita dalam perayaan kenaikan Yesus ini, kita bicara diangkat dalam kemuliaan. Ini berbicara mengenai kehidupan yang senantiasa ada dalam pengurusan penyatuan dan sadar bahwa keluargaan kita keluargaan sorga. Cekap samanten Bapak Ibu ingkang kinasih, ngantos pinanggih malih dalam berkat Tuhan. Soalnya tadi di depan tadi ada buku. Saya lihat tadi kok ada buku ini. Biasa ada buku ini. Saya lihat tadi Bu Ari kayak buku berdiri ya. Kok saya ini bacanya ngerti nih Pak Jenderal. Bacanya Bu Ari. Ya. Juduan senang hari ini bisa pakai baju Jawa semua. Namun saya ya ya masang jari kok sampai goblos keringetnya ya. Jadi keliru kan kumpalannya ini kan pakai pakem semua ini kalau pakai begini ya, boleh sembarang pakai ya. Jadi kalau Jogja itu kumpalnya harus menghadap mana, seleretnya lagi itu harus dari sana ke sana, tidak sembarang gitu. Perempuan dari mana ke mana, jadi orang ternyata peserta pulang juga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sebelum doa ini dulu ya. Gunggung asmanipun Gusti. Nyanyi lagunya Pak Jolek ya mau dibantu saya kan tak apa untuk semuanya berbeda berdoa kita hitungakan hitung pasal Daud belum hari Thank you.
selalu menguduskan diri kami dan dalam tindakan kebenaran, itu perbuatan iman di dalam Sang Kristus yang terus menuntun kami dalam penyampuan kami dengan Engkau mendaki tangga kerajaan Allah, karena kami adalah warga kerajaan surga. Tolonglah kami ya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan iman, mengampuni, mengasihi, memberi sedekah, berdoa dan berpuasa, mendoakan musuh, berbuat apa yang baik, kudus dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami jadi. Berkati gereja di tempat ini bersama dengan seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan untuk tetap mendaki bersama tangga kerajaan Allah, memikul salib, menyangkal diri, setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur Pak Randy, jangan bosan-bosan. Kita akan berikan persembahan. Kita siapkan berkat-berkat yang sudah disiapkan dari rumah. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir. Selanjutnya ini Bapa memberkati kami yang saat ini akan memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Gereja kami ini, jemaat kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami akan beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jadwal pengumuman untuk minggu depan tanggal 15 yang bertugas WL-nya Ibu Amini, kemudian sinernya ada Ibu Yayu, ada Ibu Muntiani dan ada Ibu Lukas. Firman Tuhan akan dilayani dari Victory. Kemudian yang bertugas DPI, kemudian seragamnya pakai seragam baju Jokowi. Kayak saja pengumumannya, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus. Jangan lupa nanti selesai ini ada makan bersama dan kita akan duduk bersama ya. Mari kita berdiri, kita akan ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih.
memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian kami berikan menyenangkan hati, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau senantiasa ubahkan kehidupan kami Tuhan, supaya kami terus berjalan Tuhan, melalui jalan, melalui pintu yang sesat Tuhan, sehingga kami semuanya menerima untuk kemuliaan yang seperti itu. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kalau dari arah ini yang sudah memberikan memberikan firman buat kami semua. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang diberikan Tuhan membuatnya menjadi berhasil beruntung dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati semua yang sudah bersuri dalam pelayanan ini, mulai dari songkur, singer, musik, asal pelektan, media, semua jemaat-Mu, para kami choir, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kami percaya setiap kami ada bergumul, setiap kami ada doa-doa yang kami naikkan setiap hari kepada-Mu Tuhan. Kami percaya antara kami mungkin ada yang sakit, seperti kami teringat Bapak Pendeta Yusak Sumadi yang saat ini masih terbalik sakit di rumahnya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kalau surga saja Tuhan sediakan, apalagi soal-soal di bumi ini Tuhan. Kami percaya tubuh, kesehatan, semuanya Tuhan. Ya, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan pulihkan keadaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sembuhkan sehingga hati kami boleh kembali melayani bersama seperti biasa. Terima kasih Tuhan, saudara kami mungkin di rumah dan dimanapun mereka berada yang tak bisa hadir malam hari ini, mungkin mereka juga sakit. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan. Hidup-hidup Tuhan, menjaga mereka semuanya Tuhan, menjaga mereka semuanya Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan, yang dalam ada masalah Tuhan berikan jalan keluar yang baik buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Yang kekurangan Tuhan berkati kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya jika Engkau ada bersama dengan kami, semuanya beres, semuanya teratasi. Kau menjadi nakoda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, roh jahat, pengalaman jahat, dan kuasa-kuasa yang dicelakakan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Yes. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari saudara, kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang dari bumi. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semuanya. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah hubung-hubungmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu. Apa yang Kau buat, dibuatnya menjadi berhasil, beruntung dalam segala hal. Dan kiranya damai serta Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Allah Roh Kudus menguasai memimpin hidup kita, sehingga itu kita senantiasa berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, katakan amin.
itu kita akan foto bersama dengan Bapak Pendeta Randy. Ayo, mari yang mau foto silakan ke depan. Kita foto bersama.